Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu dosen atas kesempatan waktu yang telah Bapak Ibu berikan untuk saya, Milna Apriani, dengan NIM 1817137, di mana saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang menyebabkan kematian melalui hukum adat Dayak Kantuk di Kecamatan Buayan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Pertama-tama, saya akan memulai dengan menjelaskan latar belakang penelitian. Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki berbagai ragam suku dan bangsa yang mendiami berbagai wilayah di Indonesia. Negara Indonesia berpegang pada ideologi Pancasila dan sistem hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945, yang mana keduanya digunakan salah satunya untuk mengatur dan memelihara keanekaragaman budaya yang ada. Dengan beragamnya berbagai suku dan budaya di Indonesia, menjadikan negara ini memiliki berbagai sistem maupun nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat. Nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang ini pula kemudian diyakini sebagai hukum yang mengatur kehidupan dalam hidup bermasyarakat dan bersosialisasi. Dengan begitu, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 18B ayat 2 mengatur dan menghormati berbagai ketentuan masyarakat hukum adat di Indonesia sebagai perwujudan dari nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Selanjutnya, berkaitan dengan penelitian ini, bahwa kecelakaan lalu lintas diatur dalam Peraturan KUHP dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021. Namun, dalam perjalanannya, masyarakat adat Dayak Kantuk memiliki aturan tersendiri dalam menyikapi adanya perkara kecelakaan lalu lintas di wilayah adat mereka. Secara hukum positif, jelas sekali bahwa kasus kecelakaan lalu lintas diselesaikan melalui lembaga formal yang ada di Indonesia. Namun berbeda dengan masyarakat adat Dayak Kantuk, mereka lebih memilih istilah perdamaian yang telah diatur secara hukum adat. Dengan begitu, hukum yang berlaku ini menjadi temuan oleh peneliti dan telah menjadi fenomena yang eksis sampai saat ini. Kemudian, terdapat dua tujuan penelitian, di mana yang pertama adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai ketentuan maupun proses penegakan hukum adat terhadap pelaku korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pada masyarakat adat Dayak Kantuk di Desa Teluk Beruguk, Kecamatan Buayan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Sedangkan yang kedua yaitu untuk mengungkapkan faktor penyebab mengapa masyarakat adat Dayak Kantuk lebih memilih menggunakan hukum adat dalam penegakan hukum terhadap korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, pada kerangka penelitian dibagi menjadi tinjauan pustaka dan kerangka konsep, di mana pada tinjauan pustaka, hukum pidana menurut Martiman Prajo Hamijoyo adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya. Kemudian, yang kedua, menurut Surojo Wignodiporo, hukum adat adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena memiliki akibat hukum atau sanksi. Kemudian yang kedua, kerangka konsep. Jenis penjatuhan sanksi atau pidana pada hukum positif Indonesia diatur dalam pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan penjatuhan sanksi adat dalam masyarakat adat Dayak Kantuk terdiri dari hukuman pokok, tambahan, perampasan barang, dan pengumuman keputusan. Selanjutnya pada penelitian ini digunakan beberapa metode penelitian, di mana yang pertama, pada metode pendekatan masalah, saya menggunakan penelitian empiris dengan jenis pendekatan deskriptif analisis. Selanjutnya, pada teknik pengumpulan data, saya menggunakan teknik langsung, sedangkan pada metode analisis data dan sumber data, saya menggunakan analisis data kualitatif dengan sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh dari responden dan informan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan, peraturan perundang-undangan, serta pendapat dari berbagai ahli sesuai dengan penelitian
yang dilakukan. Kemudian masuk pada hasil dan pembahasan. Pada slide ini ditampilkan informasi laka lantas di Kecamatan Bayan Tanjung pada tahun 2017 sampai dengan 2021. Selama waktu ini, beberapa kasus korban meninggal dunia diselesaikan melalui peradilan formal terjadi pada tahun 2017, 2019, dan 2020. Sedangkan pada 2021, kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi diselesaikan melalui hukum adat Dayak Kantu. Selanjutnya terdapat beberapa proses dan tahapan penegakan hukum adat Dayak Kantu. Dalam penyelesaian kasus terhadap pelaku korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, di mana penyelesaian perkara melalui hukum adat Dayak Kantu ini sendiri dipimpin oleh Ketua Adat Desa ataupun Temenggung sebagai pemimpin adat tertinggi. Adapun tahapan yang pertama yaitu tahap sapu meja. Pembayaran ongkos dimulai suatu perkara kepada pengurus adat. Tahap kedua, dibukanya perkara, di mana pengurus adat secara resmi membuka perkara yang akan diselesaikan. Tahap ketiga, yaitu proses pemberian keterangan atau kesaksian oleh kedua belah pihak yang dipimpin oleh pengurus adat. Tahap keempat, yaitu proses analisis perkara, yang mana setelah kesaksian kedua belah pihak pengurus adat melakukan musyawarah untuk penetapan klasifikasi sanksi yang akan dijatuhkan kepada pelaku. Selanjutnya, tahapan yang kelima, yaitu penentuan pasal hukuman oleh pengurus adat, di mana kasus yang terjadi tersebut disesuaikan berdasarkan pasal-pasal yang telah diatur di dalam buku adat. Kemudian tahap terakhir, yang keenam, yaitu pemberian hasil keputusan oleh Ketua Adat Temenggung ataupun Temenggung mengenai kasus yang telah disidangkan. Pada penelitian ini, saya berfokus kepada penegakan hukum pada korban yang meninggal dunia. Oleh karena itu, hukum adat Dayak Kantu juga memiliki aturannya tersendiri terhadap jenis sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku, yang mana disebut juga sebagai adat pati nyawa atau sanksi bagi pelaku karena menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Berbagai sanksi ini diantaranya yaitu yang pertama, jika kecelakaan terjadi secara tidak sengaja, maka pelaku membayar denda yang dikenakan 1.300 buah, di mana satu buahnya bernilai Rp25.000. Yang kedua, jika disengaja, maka akan dikenakan sebanyak 2.150 buah, di mana kedua aturan tersebut harus dilunasi dalam jangka waktu 8 hari setelah pemutusan perkara. Yang apabila pelaku tidak sanggup untuk langsung membayar, maka mendapat toleransi dalam waktu 30 hari. Adapun adat pati nyawa ini juga telah disepakati oleh seluruh lintas etnis Kabupaten Kapuas Hulu secara tertulis, sehingga aturan ini juga dapat berlaku bagi masyarakat dari budaya lain di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya, dalam penelitian ini, saya juga mengungkapkan berbagai faktor-faktor penyebab mengapa masyarakat adat Dayak Kantu lebih memilih hukum adat dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Adapun faktor-faktornya antara lain yaitu faktor waktu, di mana masyarakat adat Dayak Kantu beranggapan bahwa apabila penyelesaian kecelakaan lalu lintas dilakukan oleh peradilan formal, terkesan lama dan berbelit-belit. Faktor yang kedua yaitu faktor biaya, di mana dengan pengurusan yang terkesan lama sebelumnya, maka bertambah pula biaya yang harus dikeluarkan kedua belah pihak. Yang ketiga, faktor kekeluargaan, yaitu masyarakat Dayak Kantu dalam hal ini memilih hukum adat dikarenakan terkadang kedua belah pihak yang berperkara adalah masih berkerabat, sehingga hukum adat dianggap dapat menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Keempat, yaitu faktor keadilan, yaitu masyarakat menganggap bahwa hukum adat dapat dinilai lebih adil dikarenakan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Yang kelima, faktor kemanusiaan, di mana kecelakaan yang terjadi dianggap sebagai sesuatu yang dapat dimaklumi karena biasanya terjadi karena kelalaian atau ketidaksengajaan oleh kedua belah pihak. Yang terakhir yaitu faktor religius, di mana masyarakat Dayak Kantu telah menyadari dalam diri mereka sendiri bahwa kecelakaan yang terjadi sudah menjadi ketetapan ataupun takdir dari Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya masuk pada kesimpulan penelitian, di mana pada penelitian ini didapat 3 kesimpulan yang peneliti dapatkan antara lain yang pertama, proses atau tahapan hukum adat Dayak Kantu terdiri dari tahap sapu meja, tahap dibukanya perkara, tahap pemberian keterangan,
tahap analisa perkara, tahap penentuan pasal, dan tahap pemutusan hasil perkara. Poin yang kedua, beberapa faktor mengapa masyarakat Dayak Kantuk masih menggunakan hukum adat dalam penyelesaian perkara lalu lintas, yaitu terdiri dari faktor waktu, faktor biaya, faktor kekeluargaan, faktor keadilan, faktor kemanusiaan, dan faktor religius. Kemudian poin yang ketiga yaitu pada penelitian ini ditemukan bahwa masih berjalannya hukum adat yang disadari oleh lembaga kepolisian secara tidak langsung mengakui eksistensi dari keberadaan penegakan hukum adat Dayak Kantuk dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas. Kemudian, saran pada penelitian ini, peneliti berharap pemerintah daerah segera memperbaiki jalan rusak di daerah kecamatan untuk mengurangi angka laka lantas di Kecamatan Boyan Tanjung. Kemudian, dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti menyarankan agar penegakan hukum adat yang telah menjadi nilai-nilai yang lama diyakini masyarakat dapat terus terpelihara dan dipertahankan oleh masyarakat adat Dayak Kantuk di Kecamatan Boyan Tanjung, Kabupaten Kapuas Hulu. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.